Waalaikumsalam, Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu, terima kasih Bapak Zainal sama Bu Yuliani sudah kesini. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa mengadakan praktek coaching, latihan coaching. Iya, Bu. Seperti yang sudah Pak Zainal terangkan melalui WA kemarin, rencananya akan melakukan coaching dengan Bu Yuliani ya. Dan Bapak meminta saya agar menjadi pengamat. Iya, Bu. Benar, Bu. Begini Pak Zainal, sebelum mengadakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti berkenaan dengan kompetensi yang itu, yang berkaitan dengan Pak Zainal sebagai coach, begitu ya. Jadi yang pertama yang akan saya amati yaitu tentang alur tirtanya, di mana pada alur tirta itu ada tujuan, kemudian indikator, rencana aksi serta tanggung jawabnya. Nanti saya akan menilai alur tirtanya dari percakapan Pak Zainal dan Bu Yuliani selama proses coaching. Semoga nanti alurnya bisa terlihat jelas ya Pak Zainal. Ya, semoga, Bu. Kemudian yang kedua yang akan saya amati adalah kompetensi inti coaching. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 kompetensi coaching ini ya Pak Zainal dan Bu Yuliani. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua nanti diusahakan jangan berasumsi atau menjudge gitu ya, sehingga dapat sehingga nanti diharapkan mampu terpenuhi kompetensinya. Kemudian yang Pak Zain nanti diharapkan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membuat coach bisa menentukan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, Bu. Nah, kalau boleh tahu Pak Zainal, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang menurut Pak Zainal akan menjadi fokus Pak Zainal? Saya nanti akan memprioritaskan pertanyaan berbobot itu. Oh gitu ya Pak. Baik, Pak Zainal, saya akan mempersiapkan rubrik penilaiannya untuk mencatat isi pembicaraan dari Pak Zainal dan Bu Yuliani nanti ketika proses coaching. Kira-kira rencana yang Pak Zainal lakukan nanti dalam rencana coaching itu apa? Saya sebagai coach nanti akan melaksanakan dengan menjalin kemitraan dengan coach. Dalam hal ini Bu Ani yang menginginkan muridnya tentang semangat dan antusias atau bisa dikatakan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu juga. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Zainal itu yang apa? Indikator itu sendiri dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu saya mampu menggali pertanyaan dari Bu Ani ya, agar bisa memecahkan masalahnya, sehingga Bu Ani nantinya bisa menciptakan ide serta mendapat solusi untuk memecahkan permasalahannya di kelas. Bagus Pak Zainal. Baiklah, sekarang Pak Zainal dan Bu Yuliani, saya persilakan untuk memulai coachingnya. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam, Bu Ani. Pak Zain, ada waktu enggak? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Ya, silakan Bu Ani. Gini Pak Zain, akhir-akhir ini murid-murid di kelas 3A kurang semangat dan antusias dalam menerima pembelajaran dari saya itu jadi berkurang gitu Pak. Apalagi waktu pembelajaran matematika, khususnya perkalian Pak. Oh begitu, itu permasalahannya di kelas ya Bu Ani. Kira-kira nanti dari pembicaraan kita kali ini apa yang panjenengan harapkan? Saya mengharapkan Bapak bisa memberikan saya pencerahan atas permasalahan saya tentang semangat dan antusias murid-murid 3A di kelas saya Pak. Oh, maksud
dari kurang semangat atau antusias itu yang bagaimana ya? Murid-murid di setiap pembelajaran di kelas saya itu selalu kurang memperhatikan saya, bicara sendiri dengan temannya, di sebelahnya itu mungkin ada yang kurang aktif gitu Pak. Oh, jadi begitu. Ya, memang setiap pembelajaran apa yang Bu Ani laksanakan? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid Pak, dengan ice breaking biar anak-anak itu menjadi nyaman dan senang saat pembelajaran matematika, juga bisa menggunakan trik perkalian dengan jari matika itu Pak. Oh begitu, itu bisa juga Bu Ani. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Ani ini semangat atau antusias dalam belajar matematika itu? Ya tadi sih Pak, mungkin dengan ice breaking tadi, kemudian jari matika, perkalian, atau mungkin dengan sedikit permainan seperti itu Pak. Nah itu Bu, itu saya sependapat dengan Bu Ani. Adakah yang lainnya Bu Ani biar nanti murid menjadi lebih semangat, lebih antusias lagi dalam belajar? Apa ya Pak? Ya mungkin itu tadi sih Pak, yang ditambah permainan, kemudian apa itu, anak-anak itu ditambahi dengan permainan-permainan edukatif, juga media yang diberikan. Yo, nah betul sekali itu Bu Ani. Saya yakin nanti bila Bu Ani bisa menggunakan berbagai media atau berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bu Ani itu antusias dalam belajar. Iya Pak, terima kasih. Jadi sekarang apa rencananya selanjutnya Bu? Rencana saya yang pertama, saya akan mengajar dengan menggunakan media belajar yang menyenangkan bagi murid saya Pak, seperti menggunakan LCD proyektor. Kemudian yang kedua, akan mengedepankan minat dan bakat murid-murid saya sesuai dengan kodratnya. Kemudian bisa berupa gambar, video, ataupun buku cerita gitu Pak. Sungguh luar biasa, sungguh bijaksana Bu Ani ini menyikapi permasalahan yang terjadi pada muridnya. Semoga saja nanti terlaksana, benar-benar terlaksana dengan baik dan bisa berhasil. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sekarang saya menjadi lebih lega dan senang Pak. Ya, saya berkomit. Ya Bu, sama-sama sekarang Ibu sudah lega dan senang. Selanjutnya, kira-kira apa komitmen Bu Ani ini untuk rencana pembelajaran ke depan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak media dan sumber belajar yang membuat anak semangat dan antusias mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat mereka Pak. Wah, itu ide yang sungguh baik sekali Bu Ani. Saya sangat mendukung dengan ide itu, gagasan yang sangat bagus itu ya, untuk mendukung rencana dari Bu Ani selanjutnya. Saya akan berelasi dengan guru Dian Pak, sebagai guru komputer untuk mengajari saya menggunakan laptop, LCD, dan cara mempraktikannya Pak, untuk pembelajaran dengan gambar, audio, ataupun video Pak. Ya, itulah pentingnya kita mempunyai kemampuan untuk berkolaborasi dengan rekan kerja agar semua kegiatan kita di sekolah bisa terlaksanakan dengan baik. Tujuannya adalah supaya murid-murid kita itu bisa belajar dengan baik, dengan penuh semangat, dan akhirnya akan mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Terima kasih Pak Zain atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang selalu berinovasi dan berkreasi demi kenyamanan belajar anak didik kita. Oh ya Pak Zain, saya harus pergi ke untuk operator dapur Oh, atau operator. gini. Terima kasih Pak Zain atas Tidak waktunya. apa-apa.
Ya sama-sama Bu Ani, semoga saja pembicaraan kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga saja nanti berhasil dan saya akan tunggu nanti apa dengan kabar dari dengan bagaimana kelanjutan dari aksinya. Terima kasih Pak, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Zainal dan Bu Ani telah melakukan proses coaching dan tadi praktek coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Saya sampai ikut hanyut dalam praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Zainal dan Bu Yuliani. Terima kasih. Tadi dalam praktek coaching saya melihat Bu Ani sangat leluasa dalam menyampaikan unek-uneknya kepada Pak Zainal. Kemudian sampai mendapatkan solusi dari permasalahan yang diungkapkan. Tadi saya mencatat beberapa poin penting dari coaching yang telah dilakukan oleh Pak Zainal dan Bu Yuliani. Itu dalam catatan saya, yang pertama Pak Zainal mampu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Nah, kemudian Pak Zainal ini di alur cerita ini sudah menanyakan tujuan yang sudah tampak pada awal coaching. Kemudian Pak Zainal ini mampu mengidentifikasi masalah yang dialami, kemudian mampu menanyakan rencana aksi dengan baik, serta menanyakan tanggung jawab dari apa yang telah dilakukan oleh coach dan apa namanya sehingga coach itu bisa berkomitmen terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian ini catatan saya yang kedua, ini kompetensi inti coaching yang menjadi fokus dari Pak Zainal tadi, pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Alhamdulillah Pak Zain sudah mampu secara konsisten memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yuliani, sehingga coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian coach juga bisa membuat ide segar dan rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan media, model, serta pembelajaran yang bervariasi. Jadi dalam checklist rubrik nilai saya ini, kalau dinilai skala 1 sampai 10 ini Pak Zainal mampu mendapatkan nilai 10. Jadi luar biasa sekali Pak Terima Zainal. kasih Bu. Sudah. Nilainya sangat tinggi sekali. Jadi rubriknya itu sudah terlampaui semua, terchecklist semua. Jadi sudah memenuhi. Kalau boleh tahu Pak Zainal berdasarkan hasil praktik coaching tadi, dengan kemampuan Pak Zainal dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, kan sudah baik. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin ditingkatkan oleh Pak Zainal? Mungkin kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan lagi adalah mengenai kehadiran penuh atau present, sehingga kita bisa melakukan kegiatan coaching itu dengan sebaik-baiknya, dan saya harap juga coaching bisa mendengarkan aktif dan coachingnya, sehingga apa yang disampaikan oleh coaching itu bisa memberikan solusi bersama-sama, mendapatkan solusi untuk permasalahan. Terima kasih Pak Zainal, sukses selalu untuk Pak Zainal dan Bu Yuliani. Terima kasih Bu. Sampai ketemu di